Yesus datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang tidak untuk meniadakan sakit penyakit yang mungkin pernah masuk dalam tubuh kita atau sementara sedang ada di dalam tubuh kita. Tapi Yesus berkata apa? Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu Pak Yakub menyampaikan firman tentang temanya sudah selesai. It is finished. Kata-kata ini, kata-kata sudah selesai ini, ya, ini akan menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa memiliki yang namanya ketenangan. Katakan bersama-sama ketenangan. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di situasi yang terjadi hari-hari ini, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini, memicu yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya, belum karena pandemi Covid, ditambah lagi dengan peperangan-peperangan yang terjadi di sekitar kita. Ya, sehingga terjadi yang namanya negara satu blok dengan negara lain. Ya, saling menghukum, saling memblokade. Dan itu semua akan mengimbas kepada kondisi ekonomi, perekonomian yang ada di negara kita. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang cemas, takut dan khawatir. Tapi saya percaya kalau kita semua ada di tempat ini, kita bisa bersuka cita, kita bisa bernyanyi bersama-sama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Saya tahu ini semua karena Roh Kudus dan sukacita Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Amin. Nah, kenapa saya katakan statement sudah selesai, it is finished ini bisa memberikan satu ketenangan ilahi, ketenangan yang luar biasa, kedamaian dalam hidup kita. Dan Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan, dan saya tahu damai sejahtera yang dihasilkan dari perkataan Yesus terakhir sebelum dia meninggal di atas kayu salib, yaitu it is finished, itu bisa memberikan kita kedamaian yang Yesus katakan damai sejahtera yang ada ini, yang terjadi ini melampaui segala akal dan pikiran kita. Amin. Jadi ketika kita memahami istilah it is finished ini Bapak Ibu Saudara, kita mempercayai, kita memperkatakan ya it is finished ini adalah passwordnya kita, ya, kata kuncinya kita Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa masuk dan menikmati kehidupan yang begitu tenang, damai, tidak ada lagi rasa takut dan khawatir, kecemasan. Sebab kita tahu kata-kata ini memberikan kepada kita jaminan, katakan bersama-sama jaminan, bahwa hidup kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk memerintah dan berkuasa. Amin. Bagaimana mungkin seseorang memerintah dan berkuasa ketika hidupnya sakit-sakitan, hidupnya dalam ekonomi yang sulit, pekerjaan susah? Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan dandani kita, Tuhan akan pulihkan kita. Sehingga oleh hidup kita semua orang bisa melihat Tuhan dan kemuliaannya dinyatakan bagi mereka. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan ilustrasi. Kalau Anda menonton sebuah tayangan sepak bola atau kita ganti aja lah tinju atau ini kita lagi ngetren MotoGP ya kan. Nah kita yang mendukung Marc Marquez, lalu yang mendukung siapa lagi kan? Karena acaranya kan hari Sabtu kemarin kan jam 12 siang. Nah kita akan mikir nih pendukungnya, menang gak ya, menang gak ya. Nah tapi bagi kita yang mungkin nonton tayangan ulang Bapak Ibu Saudara, jadi pertandingannya yang utama yang disiarkan langsung ini sudah selesai, lalu hari ini dimunculkan lagi tayangan ulang. Nah Bapak Ibu Saudara, karena kita udah tahu, orang yang kita dukung ini namanya Mark ini menang misalnya Bapak Ibu Saudara. Lalu kita nonton tayangan ulangnya, kita enggak khawatir Bapak Ibu Saudara. Di putaran mungkin total putarannya 22 lap gitu kan, 22 putaran. Putaran ke-19 ini, juara yang kita harapkan ini masih di posisi ketiga. Waduh, tinggal 3 lap. Kalau yang nonton siaran langsungnya itu akan ketar-ketir. Dak-dikduk Bapak Ibu Saudara. Nyandak enggak ya, nyandak enggak ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sampai di putaran terakhir dia masih ketinggalan di urutan kedua. Waduh, tambah duk. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi bagi kita yang sudah tahu, kita tanya, kemarin aku nggak sempat nonton misalnya. Saya ada kedukaan, kemarin yang menang siapa? Mark. Waduh, puji Tuhan. Kita nggak ikut deg-degan, tapi kita sudah tahu hasilnya bahwa juara yang kita inginkan menang.
Lalu kita tonton tayangan ulangnya hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda lihat juara yang kita harapkan, pemain yang kita unggulkan, di detik-detik terakhir masih di urutan yang kedua, kita ketar-ketir deg-degan apa enggak? Enggak Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kita tahu hasil akhirnya bahwa orang yang kita unggulkan, pemain yang kita unggulkan ini pasti lebih keras lagi, pasti menang. Dan itulah identitas kita di dalam Kristus Yesus. Salibnya telah menjamin hidup kita. Dan dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Katakan bersama-sama, sudah selesai. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita secara manusia Tuhan sudah melewatinya semua. Sekalipun kita belum dilahirkan, sekalipun kita belum menjalaninya, tapi Yesus adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Amin. Dia melampaui kekekalan, dia melampaui waktu, dia melewati semua perjalanan hidup kita. Dan dia sudah memastikan bahwa di titik-titik tertentu Anda akan terjatuh, Anda akan tersandung. Tapi firman Allah berkata ketika Anda terjatuh, tangannya sebab Tuhan menopang tanganku apabila aku jatuh. Katakan, sebab Tuhan menopang. Amin. Dia sudah tahu Bapak Ibu Saudara garis jalan hidup kita. Dan dia berkata di atas kayu salib, anakku, hidupmu sudah selesai. Amin. Sudah sembuh, sudah diberkati. Amin. Yuk kasih tahu kiri kananmu kata-kata berkat yang sifatnya dengan kata sudah. Ayo silakan Bapak Ibu Saudara, kasih tahu kiri kananmu, sudah diberkati, sudah sukses. Kalau yang single-single saya katakan Anda sudah dapat jodoh. Amin. Yang mau menikah Anda sudah diberkati, pernikahan Anda luar biasa. Amin. Yang sakit saya katakan dari tempat ini Anda sudah sembuh. Amin. Yang sehat saya katakan Anda sudah sehat dan semakin sehat semakin kuat. Nah itulah kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kita melalui perkataan yang kemarin Pak Yakub sampaikan, sudah selesai. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin saya juga melayani di daerah Ambarawa. Itu ada satu gereja GPDI. Nah lalu saya khotbah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pelayanan pertama sejak pandemi COVID. Nah langsung ibadah jam 7 dan jam setengah 9. Jadi ngetrek Bapak Ibu Saudara. Belum pernah khotbah 2 kali ibadah. Ya Bapak Ibu Saudara, kan saya kalau khotbah itu kan agak teriak-teriak. Ibadah kedua sudah mengkis-mengkis, suaranya sudah gerok-gerok Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menggembirakan saya mau bawa kabar baik ini bagi jemaat. Waktu kami menyampaikan Injil di ibadah pertama Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda yang mimpin pujian di sana. Ternyata ibadah kedua dia mimpin juga. Lalu dia bersaksi demikian, bahwa dalam 1 minggu, tepatnya hari Jumat, dia itu kan habis kelilingan sales. Diajaklah oleh temannya untuk mampir dan beristirahat di sebuah tempat ibadah. Lalu di situ dia buang air kecil, dia beristirahat di sana. Dia ngomong di mimbar Bapak Ibu Saudara bahwa di tempat ibadah itu dia merasakan ketenangan katanya. Yang pasti bukan gereja. Nah lalu temannya tanya, bener toh tenang toh, ayem toh hatimu? Iya betul, sok Jumat melu aku ya. Bapak Ibu Saudara tahu? Nah lalu orang muda ini yang sudah melayani, ternyata dia goyah Bapak Ibu Saudara. Di rumah dia merenung, dia bingung kok bisa ya saya di tempat ini merasakan kedamaian, ketenangan yang begitu rupa. Lalu dia berpikir apa sih bedanya antara kekristenan dengan agama-agama yang lain. Puji Tuhan, hari Minggu kami memberitakan Injil Yohanes 3 ayat 16. Dan Bapak Ibu Saudara, ibadah kedua dia bersaksi. Hari Minggu itu dia dipulihkan. Dia tahu perbedaan antara kekristenan dengan agama yang lain. Kekristenan memiliki salib Bapak Ibu Saudara. Kisah kasih Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang mencari dia. Tapi agama tidak pernah menceritakan dan tidak pernah punya kisah bahwa Tuhan mencari umat-umatnya. Dan itulah yang membedakan kita
dengan agama, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah cerita, kisah tentang kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Dia tidak hanya turun dan mencari kita, tapi dia juga turut merasakan penderitaan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang luar biasa. Tidak pernah ada cerita di dalam agama yang lain bahwa Tuhan turun ke dunia dan turut merasakan penderitaan kita. Dan dia bawa semua perasaan dan penderitaan ini ke atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini saya ingin melanjutkan khotbah dari Bapak Pendeta Yakub. Bahwa sudah selesai ini akan memberikan kita yang namanya ketenangan. Katakan bersama-sama ketenangan. Atau kita sebut dengan rest. Makanya temanya hari ini adalah rest area, Bapak Ibu Saudara ya. Tiba-tiba saya terbersit ya, judul yang menarik, rest area ya. Kita ingat, kita sering mendengar rest area. Rest area itu kalau kita pengen istirahat, kita capek, kita ingin mungkin buang air kecil atau ingin ngopi, kita tentunya cari yang namanya rest area, pengen leren itu Bapak Ibu Saudara. Dari mungkin kita capek dalam mengemudi. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang rest. Nah saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang rest ini dari Ulangan pasal 28 yang menceritakan tentang berkat dan kutuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Ulangan pasal 28. Saya akan membacakan untuk kita semua, tapi mungkin di awal firman Tuhan ini kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu ayat yang pertama. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Mari kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di bawah kasih karunia, saya menghimbau dan mengajak dan mengingatkan, ketika kita membaca firman ayat-ayat di perjanjian lama, kita mesti membacanya dari sudut pandang kasih Tuhan. Amin. Ya, kita tidak bisa membacanya dari sudut pandang perjanjian lama di mana Yesus belum mati dan bangkit untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Karena perjanjian lama ini adalah gambaran dari apa yang Yesus akan kerjakan dan sudah dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Bapak Ibu Saudara, ada enggak orang yang bisa dalam hidupnya melakukan segala perintah Tuhan? 10 perintah Tuhan dilakukan dengan sempurna, tidak ada kesalahan satupun. Bahkan seumur hidupnya dia bisa benar-benar menjaga, melakukan segala perintah Tuhan tanpa gagal. Ada Bapak Ibu Saudara? Enggak ada. Karena prinsip atau sifat hukum Taurat 10 perintah Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melakukan 9, gagal 1, maka nilainya tetap 0. Kita bisa melakukan 2, gagal 8, apalagi 0 juga Bapak Ibu Saudara. Yang diperhitungkan adalah Anda bisa melakukan semua 10-10-nya ini tanpa gagal. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi ketentuan ini. Padahal ketentuan ini adalah awal atau sumber dari mana berkat akan dicurahkan bagi umat Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus telah datang bagi kita. Amin. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali menjadi mispersepsi, misunderstanding dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Mereka berpikir bahwa ketika mereka percaya Yesus, maka Yesus akan meniadakan masalah kita, meniadakan pergumulan kita, meniadakan hal-hal yang buruk bagi kita. Sehingga ketika kita percaya Yesus, lalu kemudian kita mengalami yang namanya keadaan tidak baik, kita ngomel. Lalu kita berdoa dan tidak kunjung dijawab, ngomel. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang tidak untuk meniadakan sakit penyakit yang mungkin
pernah masuk dalam tubuh kita atau sementara sedang ada di dalam tubuh kita. Tapi Yesus berkata apa? Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Amin. Katakan bersama-sama, menggenapi. Nah, Yesus datang untuk menggenapi firman-Nya bagi kita. Amin. Ketika Anda sakit, firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Dan kedatangan Yesus bagi kita, dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk menjamin bahwa janji firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal dan menjadi hak milik kita. Amin. Jadi yang menjamin semua janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Bukan usaha dan kerja keras kita. Tapi apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini saya ingin meluruskan. Ketika Anda percaya Yesus, bukan serta-merta Anda masuk dalam jalan tol yang bebas hambatan. Tol aja masih ada gerbang tol Bapak Ibu Saudara ya. Tol aja kadang masih ada kecelakaan, macet Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yesus datang tidak untuk meniadakan sesuatu. Yesus datang untuk menggenapi firman-Nya bagi kita. Dan firman itu digenapi melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak baik bagi kita. Tapi di tengah-tengah situasi yang tidak baik, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, menyelesaikan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk menggenapi segala perintah Tuhan. Dan dia memberikannya bagi kita. Amin. Dia menggantikan kita jemaat. Dia memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia tidak pernah berbuat, dia tidak pernah gagal. Dia benar adanya, sempurna, dia suci. Orang berulang kali berusaha menjebak Yesus, membuat Yesus jatuh. Tapi Yesus tidak pernah jatuh, Yesus tidak pernah gagal. Bahkan sampai kematiannya di atas kayu salib, Alkitab berkata, dia tetap taat dan setia. Karena itu Paulus berkata, ketika pikiran kita sedang tidak baik, mari kita arahkan pikiran yang tidak baik itu kepada ketaatan Kristus. Kenapa? Karena ketaatan Kristus sudah selesai. Ketaatan Kristus tidak pernah gagal bagi kita. Amin. Dan oleh ketaatan Kristus hari ini kita semua disebut sebagai orang-orang benar. Katakan bersama-sama, orang-orang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang benar, Alkitab memberitahukan ada satu ciri kehidupan orang benar. Apa itu cirinya? Dimanapun orang benar itu ada, berkat mengikutinya. Yes, yang percaya katakan amin. Yuk taruh tangan di atas kepalamu dan berkati, katakan, berkat Tuhan ada di atas kepalaku. Aku orang benar, aku orang benar. Berkat kesembuhan, berkat kesehatan, kekuatan, keberhasilan. Amin. Ya. Jadi kalau saya nyebut kata orang benar Bapak Ibu Saudara, saya minta tolong kita mungkin supaya enggak ngantuk Bapak Ibu Saudara ya. Kita langsung taruh tangan di atas kepala kita, katakan, aku orang benar, berkat ada di atas kepalaku. Amin. Orang-orang benar. Loh. Kalau saya bilang apa tadi? Siapa yang percaya kita orang benar? Ya, saya orang benar, berkat ada di atas kepala saya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, orang-orang yang benar. Saya orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar. Di atas kepala saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi saya buat statement di youth dan ternyata statement itu ya cukup oke untuk kita seru-seruan ya di anak-anak muda. Nah Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah bahwa ketentuan syarat utama, syarat mutlak untuk kita bisa diberkati itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus bagi kita. Amin. Nah kemudian ayat yang kedua dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Yang percaya katakan amin. Segala berkat ini. Nah Bapak Ibu sudah perhatikan, sebelum segala berkat ini datang kepadamu, ya, ayat pertama Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi sebelum kita diberkati, Tuhan akan mengangkat kita Bapak Ibu Saudara di atas segala bangsa di bumi. Nah perhatikan, ketika Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, Petrus berkata, kita ini adalah umat-umat, bangsa-bangsa yang diberkati, kita ada imamat-imamat yang rajani. Amin. Katakan, aku imamat yang rajani. Nah,
Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita ini bangsa yang terpilih. Bangsa kita ini sudah diangkat oleh Tuhan. Didudukan dalam posisi sebagai bangsa yang terpilih. Wow. Haleluya. Amin. Mungkin orang lain bisa tidak mengindahkan kamu. Orang lain bisa meninggalkan kamu. Orang lain bisa memandang sebelah mata atas hidup kita. Tapi Tuhan tidak pernah memandang sebelah mata. Dia melihat dengan dua matanya kepada kita. Amin. Bahkan Tuhan berkata, kamu adalah biji mataku. Amin. Haleluya. Dan Tuhan berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Wow. Jadi kita ini sudah diberkati oleh Yesus, ketaatan Yesus sudah selesai menggenapi hukum Taurat. Tuhan juga sudah mengangkat kita, artinya kita ini benar-benar dalam posisi yang sangat layak untuk menerima segala berkat yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini. Yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Hari ini saya percaya semua kita layak untuk diberkati. Karena yang pertama tuntutan hukum Taurat sudah selesai digenapi oleh Yesus bagi kita. Yang kedua kita sudah diangkat oleh Tuhan. Kita disebut kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Amin. Wow. Coba kasih tahu kiri kananmu, kamu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Rajani. Wow. Memerintah. Perkataan-perkataan kita akan mendatangkan sesuatu. Hal yang besar bagi kita. Amin. Ketika Anda memperkatakan oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Dan hari itu juga orang yang ada di sekelilingmu pasti disembuhkan. Amin. Nah Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Apa artinya ini? Di tempat manapun Anda berada. Di tempat manapun Anda bekerja. Tempat itu tidak pernah menentukan Anda diberkati atau tidak. Yang menentukan Anda diberkati adalah Anda sendiri. Amin. Jadi gak peduli Anda di kota, gak peduli Anda di pinggir jalan, gak peduli Anda di gang yang sempit, gak peduli Anda di kampung, gak peduli Anda di desa, gak peduli Anda di perusahaan yang kecil, gak peduli Anda dagangannya kecil, usahanya rendah, gak peduli apapun profesi Anda. Karena Anda orang benar, Anda diberkati. Amin. Dimanapun kaki Anda melangkah, di kanan Anda diberkati, di kiri Anda diberkati. Dan ini bukan soal tempatnya. Banyak orang berpikir di sini kok sepi, di tempat lain ketoknya rame loh. Bapak Ibu Saudara jangan pernah terima kebenaran itu. Itu bukan kebenaran hidup kita. Amin. Bahkan kalau kita mendengar orang berkata atau sahabat kita kasih tahu. Tak kasih tahu ya, berkat Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Kita sudah memiliki berkat terbesar. Siapa namanya? Yesus. Dan Yesus yang ada di dalam kita menjamin kita bahwa dimanapun Anda berada, di musim apapun Anda berada, Tuhan tetap sanggup memberkatimu. Amin. Ayat yang berikutnya. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang mirip-mirip ya dengan ayat yang ada di 11, ayat yang 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ayat ini mirip tapi ada perbedaan. Ya, kita lihat dulu ayat yang keempat. Dikatakan demikian, diberkatilah. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita diberkati dulu. Kita terima dengan iman, amin. Ya, berkat Tuhan itu diterima bukan karena usaha kita. Berkat itu diterima oleh iman kita, amin. Karena kita berkata orang benar hidup oleh iman. Orang benar kan hidup karena imannya, bukan karena melihat yang sedang dialami. Amin. Lagunya bagus ya. Itu ciptaan dari gereja kita loh. Luar biasa. Dari teman-teman pemusik dan pemuji. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita berdoa hikmat Tuhan melimpah mengalir sehingga dari tempat yang kecil ini keselamatan bisa diberitakan sampai ujung bumi. Amin.
Sama seperti Bethlehem kota kecil, disitulah juru selamat lahir. Demikian juga kita percaya gereja kita kecil tapi dampaknya luas. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terima dengan iman. Ayat 4 dikatakan diberkati buah kandunganmu dan lain-lainnya. Ayat 11 perhatikan. Setelah diberkati, Tuhan bilang apa? Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi. Katakan bersama-sama, melimpahi. Jadi prosesnya Tuhan kasih apa yang belum ada padamu. Anda terima dengan iman dan Tuhan akan melipat gandakan apa yang Anda sudah miliki dari berkat Tuhan. Amin. Kecuali istri dan pacar, ya. Kalau yang belum punya pacar, doa minta pacar sudah dikasih, nggak mungkin Tuhan melipat gandakan. Ya. Satu aja. Yang sudah punya istri, ya jangan terus amin ya untuk istri, enggak. Istri cuma satu, suami cuma satu, pacar juga cuma satu. Yang boleh dilipat kali gandakan, makanya memang benar, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan melimpahi engkau dengan istri, pacar nggak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi buah kandungan, anak-anak kita akan diberkati. Mereka nggak hanya pintar tapi jenius, dan kejeniusan mereka akan menghasilkan berkat bagi kita seisi rumah kita. Amin. Anda diberkati usahanya. Dulunya sepi, sekarang jadi nggak sepi. Laris. Tapi ayat 11 jangan berhenti di laris Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan aku masih tunggu berkat nomor 11. Apa itu? Tuhan akan buka cabang-cabang yang lain dari warung kita. Amin. Dulu belum punya rumah, Tuhan akan kasih kita rumah. Tapi jangan lupa ada berkat nomor 11. Nanti rumahnya dilipat gandakan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati di ayat yang keempat. Ayat yang ke-11 Tuhan akan melimpahi. Ini bicara tentang kuantitas. Ya. Ayat 4 kualitas, ayat 11 kuantitasnya. Wow, Tuhan kalau memberkati kita yang dikasihnya, aduh, gak main-main. Amin. Kasih tahu kiri kananmu sambil tersenyum, Tuhan berkati kamu gak main-main. Fully abundantly. Amin. Abundance of grace, abundance of blessing, make you and all family happy. Amin. Blessing make happy. Loh Bapak Ibu Saudara, kolaborasi yang bagus. Haleluya. Ya. Dan ada satu jemaat kita collab dengan blessing dan happy dan blessing. Ini dua kalimat yang sangat memberkati kita. Jadi nanti cari lagi usaha apa yang ya seperti itu. Happy, blessing, senang, bahagia. Grace ya. Wah. Nah Bapak Ibu Saudara diberkati dan dilimpahi. Amin. Luar biasa. Ayat yang kelima. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bapak Ibu Saudara ini penting sekali. Kita mengingat bagaimana kisah seorang janda dengan anaknya. Dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ketika Elia, gambaran dari Allah atau Tuhan yang datang menyelamatkan janda ini. Alkitab berkata, janda ini tepungnya dalam segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli tidak pernah habis sampai masa kesukaran itu selesai. Luar biasa. Amin. Dan bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sampai sisa berapa bakul? 12 bakul. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan akan memberkati tempat-tempat usahamu. Apa yang kau pakai untuk berusaha, Tuhan akan berkati. Sehingga Bapak Ibu Saudara, usahamu tidak akan pernah terpengaruh dengan yang namanya resesi, krisis atau apapun. Amin. Justru akan dilimpahi, dimultiplikasi, diberkati. Anda tidak hanya disembuhkan, tapi Tuhan akan membuat Anda semakin kuat jauh daripada sebelumnya. Haleluya. Perhatikan, Anda tidak hanya disembuhkan, Anda akan dibuat menjadi jauh lebih kuat. Sama seperti Kaleb. Di usianya 80 tahun dia berkata, Yosua, berikan aku Hebron. Karena hari ini aku mau, karena untuk mengambil Hebron itu juga mesti menghadapi peperangan. Dan Kaleb ngomong, kekuatanku hari ini umur 80 sama seperti aku masih muda 40 tahun waktu kita masuk tanah Kanaan. Wow. Bapak Ibu tahu apa arti kata Hebron? Persekutuan. Kaleb minta apa? Persekutuan. Dan itu bicara tentang perjamuan kudus di mana kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan.
Kaleb menjadi tua 80 tahun, tapi Tuhan tidak pernah berkata, Kaleb engkau sudah lanjut usia. Tapi Yosua, Tuhan ngomong, Yosua engkau sudah lanjut usiamu. Kaleb enggak pernah, kenapa? Kaleb bilang, aku minta Hebron, perjamuan kudus. Amin, nanti satu kali kita dengar firman tentang itu. Dan Kaleb berkata apa? Waktu mereka menghadapi 10 teman pengintai, 12 bersama mereka dan Yosua, yang bilang bahwa musuh-musuh kita itu seperti makanan bagi kita akan melahap habis mereka. Itu yang ngomong ternyata Kaleb, bukan Yosua. Dan bagi orang yang melihat musuh-musuhnya adalah makanan baginya, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya cemas, takut dan khawatir. Dia akan awet muda. Amin. Dan bukankah firman Tuhan juga berkata, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan-lawanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lihat tantangan masalahmu sebagai sesuatu yang menakutkan. Lihat itu sebagai makanan. Dan Anda akan melihat justru lewat hal-hal tersebut kita menjadi orang-orang yang semakin kuat seperti Kaleb. Awet muda. Amin. Tapi orang yang stres, cemas, takut, khawatir, gek ngene, gek ngono. Gimana ini? Kalau ini terjadi bagaimana? Waduh, Bapak Ibu Saudara. Umur 50, 60 ya sudah seperti orang umur 80 tahun. Tapi kalau kita di dalam Kristus, wah, anak kita ngomong, ini piye, bisnisku kayak gini, enggak apa-apa. Tuhan mengasihi kamu dan bisnismu, Tuhan akan berkati kamu. Jangan khawatir, kalaupun bisnismu tutup, Tuhan siapkan bisnis yang lebih dahsyat dari bisnis yang ada sekarang. Amin. Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan. Nah memang perlu ya, ini kayak Bu Joko ini ya, responsif gitu. Ya, biar lanjut usia tapi responsif. Umur berapa Bu Joko? 64 tahun Bapak Ibu Saudara, tapi awet muda. Nah itu luar biasa. Saya percaya semua jemaat di tempat ini yang wanita-wanita umur 70-80 tahun, fisik Anda, kulit wajah Anda mempesonakan setiap pria, terutama juga harus suaminya dong. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, jadi penting sekali diberkati. Petrus ketika menangkap ikan dalam jumlah yang besar pertama kali, dikatakan jalannya hampir koyak Bapak Ibu Saudara. Dan perahunya hampir tenggelam. Tapi saya tidak percaya itu, saya yakin itu tidak terjadi bagi jemaat di tempat ini. Amin. Engkau diberkati, tapi berkat itu hampir merusak hidupmu. Itu enggak bagus. Dan Anda tahu kenapa berkat ini pasti terjadi bagi kita? Yesus sudah bangkit dan Petrus menangkap ikan lagi dalam jumlah yang besar. Dan Alkitab berkata setelah kebangkitan Yesus, jala Petrus tidak koyak. Amin. Dan hari ini Yesus sudah bangkit bagi kita. Tempat adonanmu, bakulmu diberkati dan tidak akan pernah menjadi rusak, kuat untuk menampung segala berkat yang besar sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Amin Bapak Ibu. Berikutnya ayat yang ke-6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yang pertama kali Tuhan memberkati kita pada waktu masuk. Kita diberkati di dalam dulu, baru kita diberkati di luar. Kita diberkati di mana dulu? Di dalam dulu, baru diberkati di luar. Di dalam artinya apa? Rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang suami istri, pernikahan. Ketika suami istri diberkati, saling mengasihi menyayangi, maka di luar kita akan mendapatkan berkat dengan luar biasa. Amin. Nah kita lihat Ulangan 8 ayat 18. Coba perhatikan Ulangan 8 ayat 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu semua jemaat JKI Puri Marina. Katakan bersama-sama 2, 3. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi haruslah engkau ingat bahwa Tuhan Allahmu dialah yang memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Nah Bapak Ibu, kata kekuatan ini ditulis dengan kata-kata koas. Koak, ya, koak. Itu arti kata kekuatan ini untuk memperoleh kekayaan. Nah, saya pernah khotbah dulu tapi ini saya nggak sempat siapkan slide-nya. Perhatikan aja Bapak Ibu Saudara, kata koak yang artinya kekuatan ya dalam bahasa Indonesia. Nah ini bahasa Ibrani, koak ini. Nah kata koak ini
terdiri dari dua kata Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kalah dan hatan. Kalah artinya mempelai laki-laki, hatan artinya mempelai wanita. Dan hatan dan kalah dijadikan satu, muncullah kata-kata koah. Koah artinya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika suami istri dipulihkan di dalam kasih Kristus, berkat di luar itu akan berdatangan dengan begitu mudah. Amin. Dan ini adalah prinsip firman Tuhan. Dan saya percaya semua pasangan suami istri di tempat ini, semuanya bahagia, saling mengasihi, saling menopang, mendukung, saling melayani. Karena sebenarnya di dalam kekristenan kita tidak pernah mengenal kata saling, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Amin. Ya, kenapa? Karena kalau kata saling ini dipakai ya, jadi kalimat saling itu jangan disebut, termasuk saya minta maaf. Jadi kata saling itu bukan kasih karunia. Karena kasih karunia itu sifatnya direct satu arah. Amin. Dan kita dalam kasih karunia kita tidak saling. Kita itu satu arah, mengasihi ya satu arah. Kita nggak usah nuntut dia mengasihi kita balik. Amin. Dan kalau kita seperti itu, hidup kita itu enak. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dalam pengembalaan, dalam pelayanan semua hal. Dalam pekerjaan. Kalau kita direct satu arah itu enak banget. Ya, melayani, nganterin klien wis gak usah prengat-prengot, tiwas diterke, tiwas dinteni, jebule tekan-tekon tok, Bapak Ibu Saudara, enggak usah kayak gitu ya. Yang ketawa dan lebih keras Anda pernah ngalami itu, enggak apa-apa. Tuhan baik ya. Nah, jadi kita enggak pernah mengenal kata saling, maaf ya. Jadi dalam hubungan suami istri pun, dalam hubungan pacaran, relationship anak-anak muda, jangan terapkan saling. Kalau Anda siap memulai sebuah hubungan, Anda siap direct. Amin. Jadi kenapa banyak orang gagal dalam pernikahan? Pikirnya bisa saling, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mengasihi dia, kalau saya berubah, maka dia juga mungkin akan berubah buat saya. Dan ketika itu tidak terjadi, berantakan. Nah, saya nasihatkan bagi pasangan muda, teman-teman muda, kalau Anda siap memulai hubungan, Anda harus siap direct. Wanita, hargai dan hormatilah suamimu, direct. Enggak usah kon menghargai, lah kon ndek seenak-enaknya sama saya gimana? Hah? Saya tak belajar karate aja. Enggak kayak gitu, direct. Taat-taat, tunduk-tunduk. Pria-pria, kasihlah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Direct. Amin. Yesus tidak pernah mengharapkan kita mengasihi dia. Amin. Apa yang Yesus harapkan? Gereja, jemaatnya, mempelai wanita, percaya kepadanya. Amin. Kita tidak dituntut untuk mengasihi dia karena kita tidak pernah bisa mengasihi Tuhan. Kita sudah gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kepada kita itu direct. Dia mengasihi kita tapi dia tidak pernah menuntut dan mengharapkan kasih kita kepada dia. Karena dia tahu kita sudah gagal dan kita tidak bisa mengasihi dia. Amin. Karena itu dia berkata, Yesus datang dia berkata apa? Dia tidak ngomong, hai kasihlah aku, kasihlah aku. Enggak. Dia datang kepada setiap umat-umat yang dikasihnya, dia bilang apa? Percayalah kepadaku, percayalah kepadaku. Pria untuk dipercayai, bukan untuk dikasihi. Amin. Kalau Anda percaya kepada pria ya sulit, Bapak Ibu Saudara. Iya, pria untuk dipercayai, kalau dikasih enggak bisa, Bapak Ibu Saudara ya. Makanya pria itu dipercaya aja, udah jangan diginiin. Di mana Pak? Beb, di sini loh, saya gitu. Coba video call, wah video call gini. Nanti lama-lama suami-suami kita jadi melambai-melambai Bapak Ibu Saudara. Dikit-dikit selfie, temennya ngomong, ini kayak si teman kita ini kok jadi aneh ya, dikit-dikit selfie. Enggak ngertinya lagi video call sama istrinya. Enggak percaya, coba di mana? Di toilet nih, coba video call. Masa ampun Bapak Ibu Saudara ya. Kalau pacaran juga, di mana saya? Sini, coba video call. Waduh, pria untuk dipercayai, amin. Ketika seorang pria dipercayai, kepriaannya akan bangkit. Amin. Karakter Kristus itu akan terekspresi. Amin. Tapi ketika pria kehilangan kepercayaan dari pasangannya, sudah Bapak Ibu Saudara, enggak ada yang bisa diharapkan. Pria itu untuk dipercayai. Wanita untuk wow, amin. Haleluya, wanita-wanita berikan tepuk tangan. Yeay. Wanita untuk dikasihi, disayangi.
Kalau Anda belum mendapatkan itu, fokus Yesus. Amin. Yesus adalah pria bagi kita. Mengasihi gerejanya, mengasihi para wanita. Dan Yesus ada di dalam suamimu. Ketika kita mempercayai Dia, percayalah, Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Berapa banyak ibu-ibu yang percaya bahwa Kristus diam di dalam kehidupan suamimu? Amin. Dan saya percaya ketika Anda percaya kepadanya, maka Kristus itu akan terekspresi. Kepercayaan kita itu membukakan pintu bagi kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya ya, jadi suami istri mempelai laki-laki dan perempuan bersatu, Kala dan Hatan bersatu menghasilkan kata-kata koah. Koah artinya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan Alkitab berkata, diberkati dulu kamu di dalam, baru diberkati di luar. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya katakan sekali lagi, jangan ini menjadi tuntutan. Ketika Anda belum menikmati hal ini, jangan berputus asa. Fokus Yesus, Yesus yang akan mengerjakannya bagi kita. Amin. Ya, berikutnya, ayat yang ke-7. Nah, ini yang terakhir bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membiarkan musuhmu. Ulangan 28 ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Sama-sama katakan jemaat Tuhan kalimat ini, 2, 3. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Bersatu jalan, musuh menyerang kita itu cuma punya satu jalan. Amin. Amin. Satu jalan, apa itu? Kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Hati yang khawatir, hati yang cemas dan gelisah. Itu aja Bapak Ibu Saudara. Makanya coba kita perhatikan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, musuhmu, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, musuh kita itu menyerang cuma lewat satu jalan, yaitu hati yang cemas, takut dan khawatir. Karena itu hari ini Alkitab berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu. Ayat 7 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Anda khawatir tentang apapun, serahkanlah. Dan dari situlah musuh tidak lagi punya jalan untuk menyerang kita. Amin. Berikutnya kembali ke Ulangan 28 ayat 7. Bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Bertujuh jalan. Kata 7 berbicara tentang angka peristirahatan. Di mana Tuhan beristirahat. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda istirahat, ketika Anda rest, maka musuh-musuhmu akan pergi. Amin. Segala musuhmu akan pergi. Disinilah kita melihat hidden message, pesan yang tersembunyi. Ketika Anda cemas, takut dan khawatir, musuh bisa menyerang kita. Tapi when you rest, ketika Anda rest, ketika Anda tenang, ketika Anda beristirahat, maka musuh-musuhmu akan lari. Amin. Ya. Ketika Anda duduk beristirahat, musuhmu akan lari. Bertujuh jalan mereka akan lari. Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan yang terakhir tentang kutuk. Bapak Ibu, kita lihat Ulangan 28, 14 ayat berbicara tentang berkat, tapi kurang lebih 40 ayat berbicara tentang kutuk. Betapa banyaknya kutuk yang disediakan bagi orang-orang yang tidak bisa memenuhi semua perintah Tuhan. Dan kita akan lihat kutuk terakhir, kutuk yang paling dahsyat yang diucapkan di terakhir dari Ulangan 28 ayat 68. Ulangan 28 ayat 68. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir. Nah, ini kutuk paling dahsyat. Kutuk terakhir yang diucapkan. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang lain dikatakan, Kejadian 26, enggak usah dibukakan.
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ketika Ishak ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang telah kutetapkan kepadamu. Tuhan sampai ngomong jangan ke Mesir. Ketika situasi sulit jangan ke Mesir. Tapi kutuk terakhir Tuhan bilang Tuhan akan mengembalikan orang-orang yang terkutuk itu ke Mesir. Mesir artinya Mitsraim dalam bahasa Ibrani. Apa itu Mitsraim? Stres ganda, double stress. Makanya Alkitab berkata di bawah kutuk hukum Taurat Anda akan dibuat stres dan semakin stres. Karena Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah bisa melakukannya dan menyelesaikannya. Dan itu membuat orang capek. Saya percaya kita pernah mengalami hal itu. Anda berusaha mengubah sesuatu. Semakin Anda ngotot semakin gak berubah-berubah. Sama seperti orang mendorong mobil mogok. Dan itulah kehidupan orang-orang di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, ketika orang hidup di bawah hukum Taurat dan dia tidak bisa memenuhi semua hukum dengan sempurna, maka kutuk akan menghampiri hidupnya. Dan kutuk terbesar adalah Tuhan akan menempatkan dia ke Mesir. Mesir itu artinya apa? Stres ganda, tekanan yang begitu berat. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Yesus bagi kita. Sehingga dengan kita mengenal Yesus, kita tahu dia berkata, it is finished. Kita bisa beristirahat di dalam dia. Amin. Enggak ada seorang pun yang bisa beristirahat di bawah hukum perjanjian lama. Bahkan imam besarnya pun enggak pernah bisa leren. Dia harus berdiri duduk. Ada tali yang kelinting. Umat-umat Tuhan di luar kemah itu cuma dengerin. Kalau masih ada suara kelinting-kelinting berarti imamnya masih hidup. Tapi begitu kelinting dan gak ada suara, berarti imamnya sudah mati, kelelahan dan berbuat salah. Tapi itu gambaran bahwa bagaimana Yesus menjadi imam besar menggantikan mereka. Dan hari ini imam besar itu melayani kita. Amin. Kelintingnya terus kekal. Karena dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah gagal. Karena dia mau melayani dan mengasihi kita. Amin. Yesus berkata, barang siapa yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan engkau, I will give you rest. Amin. Ketika Anda rest, bertuju jalan, musuhmu akan lari. Amin. Saya percaya tidak ada seorang pun yang ada di tempat ini hidup di bawah pelayanan hukum perjanjian lama. Amin. Anda akan dibuat stres ganda. Mesir artinya double stres. Stres yang ganda, Mitsraim, stres yang berlebihan. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang beristirahat di dalam Kristus Yesus. Amin. Terbukti dari wajahnya yang tersenyum penuh sukacita. Amin. Coba cek kiri kanannya. Katakan kamu orang-orang yang beristirahat dalam Yesus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku ada karena anugerah-Mu. Dan aku percaya karena aku ada karena kasih-Mu. Aku hidup juga oleh kasih-Mu. Aku tenang di dalam kasih-Mu. Dan ketika aku percaya, maka aku akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi bagi hidupku dan seisi rumah tanggaku. Amin. Haleluya.